Oke teman-teman, di sini kita akan melanjut part 2. Ini untuk mengenal dasar lain, yaitu misalnya kita ingin mengubah jenis huruf. Pertama-tama teman-teman blok, terus teman-teman klik di menu home, teman-teman klik di font. Nah, biasanya kalau di skripsi itu teman-teman menggunakan Times New Roman. Nah, di sini sih terserah teman-teman menggunakan jenis huruf apa. Nah, sebagai contoh saya menggunakan Cambria. Ya. Selanjutnya teman-teman ingin mengubah ukuran huruf. Teman-teman blok dulu ya teman-teman. Blok dulu. Terus teman-teman klik di font size. Nah, biasanya kalau skripsi itu teman-teman standar hurufnya itu 12 ya teman-teman. 12. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman ada grow font sama string font. Nah, misalnya teman-teman ingin memperbesar huruf. Nah, di sini teman-teman saya blok ya. Teman-teman tinggal klik di grow font. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tulisannya semakin membesar. Kalau teman-teman ingin memperkecilnya lagi, tinggal string font. Atau lebih mudahnya teman-teman langsung aja klik di font size. Kita naik ke 12 ya teman-teman. Selanjutnya misalnya kalau ada hal penting yang dibuat dalam skripsi dalam bentuk stiker ground, nah teman-teman tinggal blok, nah, terus klik di stiker ground. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, biasanya sih jarang banget kalau di skripsi itu menggunakan ini ya teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman di sini juga ada text highlight color. Nah, teman-teman kalau ingin menggunakan, kita blok dulu ya teman-teman. Blok. Terus ini gunanya untuk memberi background belakang ya teman-teman, atau warna belakang. Nah, akan seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada font color. Nah, di sini juga ada font color. Nah, teman-teman saya blok dulu. Misalnya saya menggunakan warna ini ya teman-teman, maka tulisannya akan berubah seperti ini. Terus ada juga hal yang sama untuk memberi warna, yaitu shading. Di sini tunggu teman-teman, saya blok dulu. Nah, teman-teman tinggal klik shading di sini. Misalnya kita memberi shading di sini berwarna merah. Nah, seperti ini ya teman-teman. beberapa
subscribe sama subscribe. Nah, biasanya menggunakan subscribe ini sama subscribe ini dalam pengaturan penulisan per pangkat ya teman-teman. Misalnya di sini saya ingin menulis pangkat 1 pangkat 2. Nah, nanti 2-nya di blok. Teman-teman tinggal klik di subscribe. Nah, teman-teman akan seperti ini teman-teman. Pangkat 2. Misalnya juga teman-teman misalnya X1 atau X2 itu misalnya di sini X1, teman-teman tinggal blok angka 1-nya, teman-teman klik di subscribe. Nah, akan seperti ini ya teman-teman. Tulisan ini tidak ada dalam pengantar skripsi, ini cuma untuk tambahan manfaat lainnya. Lihat manfaat lainnya. Nah teman-teman, biasanya dalam skripsi itu ada beberapa orang yang hobi atau yang menjadi kebiasaan bahwa dalam satu file skripsinya berisi semua satu skripsinya, tetapi ada orang lain juga yang gaya menulisnya adalah kata pengantar dengan file yang berbeda, dengan bab 1, bab 2, dan bab 3. Dalam masing-masing bab 1 itu memiliki file yang berbeda, tapi misalkan teman-teman lebih suka menulisnya dalam format satu file, maka ada hal yang sangat-sangat penting yang teman-teman harus tahu, yaitu Ctrl Enter untuk memisahkan satu bagian dengan bagian yang lainnya, misalnya bab 1 dan bab 2. Apa sih manfaat dari Ctrl Enter itu? Untuk membuat halaman baru, dan Ctrl Enter itu bisa membantu teman-teman dalam membuat halaman baru secara otomatis. Nah, contohnya begini ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman Ctrl Enter. Nah, nanti otomatis akan menjadi halaman baru. Contohnya misalnya di sini kita ketik bab 1. Ctrl Enter. Nah, otomatis akan bab 2-nya muncul ya teman-teman, akan berpindah otomatis, sehingga misalnya teman-teman kata pengantar ini misalnya mau tulis lebih banyak lagi dari contohnya saya akan ketik sebagai contoh di sini teman-teman.
klik. Nah, halaman berikutnya itu akan masuk akan masuk ke halaman berikutnya, maka otomatis bab 1 akan berpindah ke halaman berikutnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Bab 1 akan berpindah ke halaman berikutnya. Misalnya teman-teman tidak menggunakan Ctrl Enter, biasanya bab satunya akan muncul di bagian bawah tulisan ini ya teman-teman. Dari ketikan itu, dan itu akan membuat teman-teman bingung dan menjadi kesalahan perubahan letak, apalagi misalnya teman-teman sudah banyak ada grafik maka akan berubah sedikit, maka teman-teman harus menggunakan Ctrl Enter sehingga mudah bagi teman-teman, apalagi teman-teman menggunakan Enter ke bawah hanya untuk memisahkan bab 1. Itu harus di halamannya berikutnya, maka menggunakan saja Ctrl Enter saat mengubah kata pengantar, maka bab 1 nanti juga akan berpindah secara otomatis, berpindah ke halaman berikutnya. Nah, berikutnya lagi teman-teman, dalam pembuatan skripsi kita akan memasukkan tabel ya. Cara memasukkan tabel itu sendiri gampang sekali ya teman-teman. Saya akan mencontohkan di sini. Teman-teman klik insert, klik di icon tabel, di sini teman-teman ada yang kotak-kotak. Yang kayak gini ya teman-teman. Itu yang sebenarnya sel yang teman-teman yang terdiri dari 10 kali 8. Sel-sel ini dibentuk menjadi satu tabel, jadi teman-teman itu bisa install dengan menggunakan sel yang ada di sini. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan insert table. Nah, di sini kita tinggal pilih saja dan insert table. Misalnya saya ingin membuat kolomnya 3, dan number of row-nya ini 3. Nah teman-teman, untuk auto fit-nya teman-teman pilih aja fit kolom untuk dia menyesuaikan ukurannya sendiri, ukuran yang sama. Terus teman-teman klik OK. Nah seperti ini ya teman-teman munculnya. Nah selanjutnya teman-teman, saya juga bisa merubah tabel ini. Misalnya teman-teman ingin memperbesar atau memperkecil kolom, teman-teman tinggal klik di sini, klik tahan, terus tinggal geserkan seperti ini ya teman-teman. Nah otomatis dia akan seperti ini. Nah itu
Itu juga berlaku untuk barisnya. Teman-teman tinggal klik tahan, ini memperbesar atau memperkecil ke atas seperti ini ya teman-teman. Misalnya di sini misalkan di sini saya ingin membuat nomor nama, alamat. Di sini nomor 1 dan nomor 2. Nah teman-teman, tabel ini juga teman-teman bisa rubah, menambah atau mengurangkan. Cara menambahkan nomor kolom sangat gampang. Misalnya di sini saya ingin menambahkan kolom jenis kelamin, teman-teman tinggal ke blok, terus klik kanan, insert, nah akan muncul seperti ini ya teman-teman. Karena di sini saya mau menambahkan satu kolom, nah kita pilih insert kolom to the right. Nah kan seperti ini teman-teman. Terus kalau teman-teman ingin menghapusnya gampang sekali teman-teman, tinggal klik kanan terus delete kolom. Nah otomatis dia akan terhapus ya teman-teman. Oke teman-teman, sebagai contoh misalnya di sini saya ingin menambahkan satu baris, teman-teman blok baris yang bagian atas, terus klik kanan, insert, terus teman pilih insert row above. Nah barisnya akan bertambah bagian atas. Karena saya tadi pilihnya above, maka dia akan menambah baris yang bagian atas. Karena saya juga mau menambahkan baris yang bagian atas teman-teman. Nah ini kan ada 4 sel. Di sini saya akan merubahnya menjadi satu sel ya teman-teman. Tadi kan kita klik kanan. Nah di sini saya akan menggunakan, nah tadi kan kita klik kanan, sekarang saya akan menggunakan menu yang ada di Word ini, itu desain sama layout teman-teman. Nah di sini kita akan mengubah dari 4 sel menjadi satu sel ya. Nah teman-teman, untuk layout ini fokusnya untuk
pengaturan tabel. Nah, untuk yang tadi itu yang klik kanan itu untuk about. Nah, yang di sini ya teman-teman, above, insert, below ini dan seterusnya. Ada juga di layout. Untuk tadi kita mau menjadikan ini satu sel. Nah, teman-teman tinggal klik di Mrs. Cell. Nah, ini akan otomatis seperti ini ya teman-teman, dia akan menjadi satu sel. Nah, misalnya teman-teman ingin membaginya menjadi dua sel. Nah, di sini kan member of kolomnya 2, terus baris number of row-nya 1. Tinggal klik OK. Teman-teman akan otomatis seperti ini, dia akan membentuk 2 kolom. Nah, tinggal kita klik tahan untuk meratakan garisnya ya teman-teman, agar sesuai dengan garis baris yang bagian atas sama baris yang bagian bawah. Misalnya kita mau mewarnakan kolom ya teman-teman, baris gitu, kita klik di desain, terus klik di shading teman-teman. Nah, di sini terserah teman-teman ingin mau warnanya apa teman-teman. Dan nah, teman-teman bisa juga merubah model-model kalau seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini misalnya teman-teman mau garisnya itu tidak kelihatan ya teman-teman. Gampang sekali ya caranya teman-teman. Teman-teman tinggal blok. Nah, seperti ini. Teman-teman pilih di border. Nah, teman-teman nanti pilih di no border. Nah, ini teman-teman akan muncul otomatis, akan hilang garisnya, garis baris sama kolomnya. Misalnya teman-teman ingin mempertebal garis, teman-teman tinggal pilih di pen color di sini. Teman-teman tinggal pilih ingin lebih tebal lagi, teman-teman misalnya di sini saya pilih ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik tahan untuk menggaris itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, misalnya di sini teman-teman ingin memberi warna, saya di sini
beri warna ya teman-teman, juga bisa dengan warna yang berbeda. Tapi dalam skripsi jarang ya teman-teman untuk bentuk tabel seperti ini, tapi ini sebagai contoh, misalnya teman-teman ingin membuatnya, teman-teman bisa melakukan ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Bye bye, see you.